ora dateng oh. Sing iku sing asline mbake apa sing koncone iki? Saya tak gabung sama orangnya langsung ya. Oke, siap. Oke. Bikin cepat aku. Saya. Duh, saya kretek iki. Iki Bojonegoro kere, iki huru-hara Bojonegoro. Masalah keluarga sing garane aku nesu lek di sangkut nembek Miss Yuni iki gak seneng aku asline. Tapi wis kadung kebablas ya wis ayo diterusne. Saya Halo. buat saya sorry. Wes mlebu. Ih, kok nggak diangkat ya? Baru ya teleponan. Ya wes saya sabar. Saya Mbak Eke, saya tak jenenge sapa ya kayak Mbak Eke. Bojonegoro misan lho, Nduk. Iya, Bojonegoro. Aku ingetnya semalam sampai ngomongin Bojonegoro. Tapi jenenge nek tak ganti sapa ya? Diingi bengi ya, Nduk ya. Diingi bengi Mbak Wu. Siang atau sore gitu loh. Sopo to Mbak Eke jenenge? Oh iya. Mambengi jam 09.00 SMS aku nggih ngono tok. Tapi HP ini gak online saiki. Halo. Halo, Nduk. Halo. Halo. Nduk. Halo, assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye Nduk ceritane aku urus sikilmu kok ngono kuwi Nduk? Enggak, saya sebenarnya cuma ingin mengkonfirmasi apa yang diceritakan kakak saya itu sebenarnya. Tidak benar. Ya, saya bisa menjamin apa yang dikatakan dia itu tidak benar. Saya memang meminta uang, tapi saya minta uang saya sendiri yang dibawa dia tanpa ngomong sama saya. Iki kok iso hubungi Mbakmu ora live kan Nduk? Ora online toh. Iya terusno Nduk, terusno. Jadi biar tidak terjadi fitnah. Iya, dia mungkin nggak akan berani menghubungi sampai lagi nih. Saya mungkin dia udah malu. Doyo nggak oleh ngono no. Nggak boleh seenaknya sendiri karena kemarin kan aku nanya sama dia. Kalau dia nggak renew kontrak harusnya dia menuntut di labor. Kalau nggak berarti adiknya overstay. Bener kan? Karena bisa dituntut. Iya, karena dia kan cerita sebenarnya kan dia nggak tahu, dia hanya menerka-nerka, dia hanya tahu sepotong dan selama ini kejadian ini saya tidak pernah memberitahu siapapun. Lah yo nduk sikilmu sampai kayak ngono. Surat-surat rumah sakitmu kayak gitu. Tapi kan dari pihak saudara saya sendiri kan dia ngomong seenaknya saja, seenaknya dia sendiri, tanpa tahu faktanya seperti apa. Lah kenapa kamu tidak menceritakan, Dok? Alasan pertama saya tidak memberitakan pertama saat saya kejadian kecelakaan itu, saya tidak mau orang tua saya kaget. Kepikiran kaget karena jauh posisinya saya di sini dan mereka di sana. Kalau sampai tahu saya di rumah sakit ini, itu saya takutnya mereka drop atau dan lain, saya tidak mau. Maksud kamu benar, tapi pengertiannya jadi tidak benar saat ada cerita-cerita lain di balik itu, Dok. Benar nggak? Cerita lain di balik itu, kakak saya yang meng-create sendiri, dia mempercayai dirinya sendiri. Padahal saya bulan-bulan lalu sudah ngomong sama dia, saya butuh uang untuk berobat, saya sudah tidak kerja, tapi dia tidak percaya. Sebentar. Para pendengar nanyain sikile kena apa? Oke. Ini ada cerita kemarin siang jam segini kalau nggak salah ya, jam segini itu ada salah satu orang dari Bojonegoro. Saya sempat ngomong sama Mae dan saya ngomong lek Mbak Eki ngapusi wong tuane tak kruwes. Tapi masalah ini nyata. Mbak Eki sikile kecelakaan, sikile jepat sama kayak Miss Yuni zaman dahulu kala. Surat-suratnya ada dan dia dikeluarkan oleh majikan. Dan mbaknya ini dikeluarkan oleh majikan, karena itu mbaknya ini menuntut di labor. Dan yang gimana Dok? Terus saya sebenarnya masalah ini nggak pengen jadi konsumsi publik nih, saya tidak ingin. Tapi sekarang kan akhirnya ya orang semua tahu, Dok. Saya suka hal-hal yang privasi, makanya saya kejadian ampun, saya nggak pernah bilang sama siapapun, dan saya berharap Miss Yuni tidak mengeluarkan foto-foto yang dikirimkan teman saya, karena itu pribadi. Oh, enggak. Saya nggak pernah ngeluarin foto-foto ke siapapun, kecuali Sandika.
Karena itu hanya untuk saya tahu terbukti ya udah, karena saya tidak perlu pembenaran dari orang lain. Saya tidak perlu pembenaran dari orang lain karena saya tahu. Karena asumsi saya kemarin, jika memang benar kamu nggak renew kontrak dan kamu keluar dari majikan, jika kamu tidak menuntut di labor, maka kamu saat ini adalah overstay. Itu asumsi saya. Tapi jika karena kakakmu tidak tahu, kan makanya saya tanya. Saya tanya sama kakakmu. Dan satu lagi, kamu tinggal di luar itu adalah tanggung jawabnya agent. Kamu itu seharusnya tidak boleh bayar. Tapi karena temanmu bilang nggak apa-apa, ya udah, nggak apa-apa. Nah, untuk masalah itu, mungkin setiap agent punya kebijakan sendiri ya, nih, dan saya tidak akan berkomentar jauh tentang itu. Makanya di sini nggak bahas. Kamu kan cuma ingin klarifikasi itu aja. Ya, saya sangat ingin klarifikasi apa yang diceritakan kakak saya itu sudah benar. Dan masalah uang, saya tidak minta orang rumah kirim uang ke saya, tapi saya meminta uang saya kembali yang dibawa sama dia, dan dia tanpa pernah izin mengambil uang tersebut. Istilahnya dia adalah mencuri. Apakah kamu jelaskan sama makmu? Tahu, kemarin malam saya tahu, kemarin malam ibu saya telepon, dan saya jelaskan, saya minta uang saya sendiri, saya tidak minta uang dari siapapun. Kalaupun saya pulang ke Indonesia, saya akan pulang dengan uang saya sendiri. Dan saya masih punya uang yang dibawa saudara saya. Oke. Jadi ini adalah sebenarnya masalah keluarga ya, tidak perlu dipublikasikan. Iya. Tadi menjadi Saya tidak ingin ke publik gitu loh. tapi menjadi konsumsi publik saat kakakmu ketidaktahuannya berbicara tentang Iya, uang. Tak pikir kamu menjauh dari makmu, Dok. Tak pikir kamu menjauh dari makmu. Tidak. Saya minta ke kakak saya. Oke. Saya Apakah kamu komunikasi sama kakakmu? kemarin dari tahun lalu saya selalu komunikasi. Terus? Setiap saya minta uang, dia tidak membalas. Dan dia katanya tidak sanggup, tidak sanggup, tidak punya, diusahakan, dan jawabnya seperti itu. Sampai akhirnya saya dalam hati pegelen. Karena uang itu saya tidak meminjamkan. Uang itu dia mengambil tanpa izin. Ketika saya sedang kesusahan, keluarga saya tidak mendukung saya, tapi malah menghancurkan saya. Dibilang saya bohong ini dan lain-lain. Itu yang buat saya akhirnya komunikasi sama dia, saya stop, saya blok. Saya hanya berkomunikasi dengan ibu saya. Ibumu sudah berbicara dengan kakakmu? Untuk itu saya kurang tahu ya, Miss. Lah, mbakmu saya nggak balas SMS-ku ya, Dok? Ya, mungkin dia malu karena semalam itu saya tanya apa tujuan dia telepon ke sampean itu. Terus jawaban dia? Loh, karena ibu saya bilangnya gini, kan kakak saya mungkin nggak di situ ya, kan nggak tahu sana, karena semalam kan aku berbicara sama ibu saya. Kan kemarin ibu saya kan kebetulan juga berbicara sama Miss Yuni. Iya, betul. Karena ibumu ngomong, anak saya nggak mungkin bohong. Ibumu ngomong kayak gitu. Iya. Tapi kan saya yang tujuan kayak kakak saya itu apa? Dan ibu saya nggak bisa jawab karena dia nggak tahu apa-apa. Oke. Apakah ya seharusnya ibumu juga menyampaikan sama kakakmu dong, biar kamu nggak terasa sangat berat sekali dong. Sebenarnya berat yang saya alami itu udah lama, dari tahun lalu. Tapi kalau saya pendam sendiri, karena saya menjadi jujur, saya kesusahan dalam bentuk materi ya, Miss, karena sudah tidak bekerja dan harus bertahan di sini. Jadi kan saya meminta uang saya, itu kan normal. Tapi tanggapan kakak saya berbeda. Jadi tanggapan kakak saya berbeda. Dia tidak percaya dengan apa yang saya alami gitu. Terus? Karena kakakmu tidak percaya. Dia tidak hanya telepon sampai saja, tapi dia ada teman saya lagi, dia telepon, dia menyuruh teman saya itu mencari info tentang saya. Oh, oke. Sebenarnya Miss Yuni bukan orang pertama, Dok. Bukan. Oh, oke. Dan tujuannya untuk menyelidikimu? Iya. Oke. Sekarang kakak terus Mbak Miss. Lagi gak jawab ih, Mbak. Terus no, sama lambungnya ngotot. Terus saiki salah terus no. Iya wes tak terus nomisan wes.
Saya secara pribadi saya minta maaf Mbak, saya cuma mengumumkan buat teman-teman yang lainnya, sebaiknya kalau ada masalah itu diberitahu ke orang tua, karena jika orang tua disetani sama orang lain, jika orang tua dikasih tahu orang lain itu lebih menyakitkan. Lebih baik kamu jujur sama orang tuamu, karena mungkin orang tuamu akan sedih, tapi lebih sedih lagi jika cerita itu tidak asli. Jadi kenapa Miss Yuni meminta pada teman-teman, khususnya yang overstay, kamu kan nggak overstay, khususnya yang overstay, untuk menceritakan keberadaan aslinya di Hong Kong itu seperti apa. Kenapa? Kenapa saya bilang untuk anak overstay? Karena kebanyakan yang meninggal dunia di Hong Kong itu tidak diketahui. Tapi kalau kamu itu beda. Kamu menuntut majikan. Jadi hak-hak kamu, data-data kamu itu masih ada di labor dan juga di imigrasi. Jadi saya ingin berpesan buat semuanya aja, sebenarnya secara jujur, ngomong di ibumu itu lebih baik daripada ibumu dimanfaatkan orang lain dengan cerita-cerita yang tidak benar. Saya memilih untuk jujur sama ibu. Minta doa nih, semoga cepat sembuh kaki terus bisa cepat kerja. Itu butuh waktu berapa lama kata dokter, Dok? Saya sudah menjalani terapi itu, saya kan menjalani 2 terapi. Saya menjalani 2 terapi itu sekitar 6 bulanan kayaknya. Di mana? Di Malaysia? Malaysia? Iya, Malaysia sama Cobengku. Oh, halah. Karena Miss Yuni pernah mengalami seperti kamu itu. Posisi saya 2,5 bulan nggak bisa bergerak dan 6 bulan itu harus menjalani terapi. Saya nggak tahu yang kecelakaan itu yang mana, kaki kanan atau kiri? Kaki kanan. Oh, sama kanan. Apanya? Bagian bawah atau tengah atau atas? Dengkul? Bagian lutut. Lutut. Lutut, Iya. lutut ini di bawah. Bawah ya? Bawah ya, lutut. Lutut itu dengkul. Oh, dengkul. Ya ngomong dengkul lah, Nduk. Aku ya dengkul kok. Sampai mikir. Oke, dengkul. Karena kalau dengkul itu sowil. Dengkul itu sowil. Karena terkendala dengan visa stay ya, Miss. Saya akhirnya tidak bisa melanjutkan Fukjan terapi. Aku kan harusnya masih ada jadwal untuk itu, dan akhirnya saya tidak bisa melanjutkan. Akhirnya saya berhenti. Gitu. Loh, lihat terus. Nah, terus saya gimana? Loh, kenapa? Kan kamu masih punya izin tinggal di situ tuh. Kan kamu ada surat dari labor visamu itu, nggak bisa diteruskan. Tidak bisa. Mereka tidak mau nerima. Mereka tidak bisa meneruskan karena ada hal tertentu. Jadinya terapi saya, Fukjan saya, bengku saya, semuanya sudah berhenti. Iya, karena kamu nggak ada majikan. Iya. Iya. Karena secara otomatis sekarang KTP-mu itu nggak bisa dipakai. Iya. Oh, oke. Berarti benar dugaan saya gitu loh. Karena kalau visa sudah habis, ke rumah sakit pun harganya beda. Jadi saat ini visamu itu bisa dikatakan visa turis. Pendatang. Iya. Visa berkasus. Bisa diizinkan 1 bulan sekali extend atau 2 bulan sekali extend, Dok? Tergantung kelengkapan dokumen sih. Iya. Terus berapa bulan sekali, Dok? Tergantung kelengkapan dokumen. Awalnya dapat 1 bulan, dan yang kedua aku dapat 16 hari kayaknya. Terus yang ketiga aku dapat, soalnya harus berkala, jadinya nggak per bulan. Oh, visamu juga berkala kayak gitu? Iya. Wah, yuk berat sekali, Dok, kamu kayak gitu, Dok. Soalnya nggak ada pilihan lagi gitu. Jadinya saya melanjutkan masalah ini lewat jalur seperti itu. Labor ya, kamu lewat labor? Labor sama legal aid. Oh, sama legal aid. Oke. Karena setahu saya kalau kecelakaan, apalagi kecelakaan di situ, nggak seharusnya majikanmu kayak gitu sama kamu. Kok hubunganmu kurang baik kan, Dok, sama majikan, Dok? Dibilang kurang baik, sebenarnya baik-baik saja. Tapi mereka mempunyai asumsi sendiri tentang apa yang aku alami. Padahal kamu jemput anak loh. Ya, tapi kan dia mempunyai asumsi sendiri tentang apa yang saya alami. Kejadian ini kan dia punya asumsi sendiri.
gitu loh. US Bisu ini cuma bisa berdoa ya, karena untuk dengkul itu, lutut itu pemulihannya agak lama, karena buat apa nguyuh aja loh, buat duduk di kamar mandi itu sakit banget loh. Kalau lutut ya, karena saya yang mengalami lutut ya. Jadi ate lungguh dodok itu wangel banget. Ya Miss Yuni hanya ingin bilang semoga prosesmu cepat selesai dan penyakitmu Iya. cepat diangkat dan kamu bisa kembali Terima dengan kasih. keluarga. Nanti saya akan tetap berusaha untuk mencari kakakmu untuk membicarakannya. Tujuannya apa? Karena ternyata kakakmu bukan hanya mencari saya satu orang saja. Dia sudah mencari beberapa temanmu juga. Benar tidak? Iya. Oke. Jadi itu aja doa dari Miss Yuni ya, dan mungkin teman-teman yang ada di sini membantu doa agar kamu, karena mungkin satu orang berdoa mungkin masih belum diijabahi. Mungkin ada 400-500 orang yang berdoa buat kamu, maka penyakitmu akan diangkat. Sukses selalu buat kamu ya Dok ya. Diberi kesabaran yang lebih, dan semoga kakakmu bisa mendengarkan kata hatimu ini. Jika kakakmu saat ini lagi dengerin kamu ngomong, apa sih yang ingin kamu sampaikan? Balik no duitnya. Wah, Markona aja ngomong, iya Dok, ngomong Dok. Saya ingin mengatakan dalam ikatan seorang keluarga tidak seharusnya dia menyakiti saudaranya sendiri. Karena dalam ikatan keluarga bagaimanapun kamu adalah saudaraku, tidak seharusnya kamu membongkar semuanya di depan publik. Seperti itu? Dan tidak seharusnya dia menyakiti saudaranya sendiri, darah saudara dan sebagainya sendiri. Karena yang dia lakukan itu keterlaluan menurut saya. Oke, karena secara pribadi saya tidak tahu apa yang dilakukan. Ya buat mbaknya, ya siapa aja deh, bukan hanya buat mbaknya kamu aja. Siapa aja yang merasa menyakiti keluarganya, saudaranya, sadarlah. Mungkin menurut kamu biasa-biasa saja, tapi saudara yang kamu sakiti, mereka merasa sangat terluka dan sangat pedih. Apalagi di rantauan. Kalau saran Miss Yuni, sekali lagi, katakan sejujurnya apa yang terjadi pada ibumu. Biar tidak ada kecurigaan satu sama lain. Ya, Dok? Iya. Ya, sukses selalu buat Iya. kamu ya. Terima kasih. Oke. Miss Yuni minta maaf ya sayangnya. Enggak apa-apa, Mir. Oke. Oke, terima kasih. Oke, jadi sedih sekali ya dengarnya ya kalau kayak gini ya. Ya dalam keluarga memang tidak seharusnya seperti itu. Kalau seperti itu menjadi luka ya, lutut agak susah sembuhnya, betul. Jadi menjadi dilema sendiri ya buat teman-teman kalau sampai keluarga, karena itulah saya selalu katakan di dalam